Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia dan dirahmati Allah. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menancapkan keimanan di dalam dada kita. Tentu kita syukuri dengan kita melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Tak lupa kita aturkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh panutan teladan seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dia disebut sebagai umat Nabi Muhammad. Dan manusia jika sudah disebut sebagai umat Nabi Muhammad, maka berhak masuk surga bersama Nabi Muhammad. Dan kita berdoa semoga akhir hayat kita tetap disebut sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta, wa'ti sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ittaqillah haitsu ma kunta, wa'ti sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, sehingga nanti bisa menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah sesamamu manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa. Bahwa takwa sering diartikan melaksanakan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebahasaan, tentu sangat menarik bahwa takwa itu artinya takut. Dan manusia jika dia takut, maka dia menghindarinya. Maka sebenarnya ketika orang disebut bertakwa, maka dia menghindarkan diri dari sesuatu. Lalu apa saja yang dihindarkan? Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan pada kajian kali ini. Bahwa seorang muslim kita dituntut untuk menghindarkan diri pada 3 hal. Yang pertama adalah sakit. Seorang muslim kita dituntunkan untuk berusaha untuk selalu sehat. Maka kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa perintah-perintah agama menuntutkan kepada kita untuk menjauhkan diri dari sakit. Contoh misalnya, setiap kita akan melaksanakan sholat, maka kita dituntunkan untuk bersuci. Bersuci dari hadas, dari najis. Dengan cara kita melaksanakan wudu, maupun kemudian dengan mandi besar. Misalnya berwudu. Dengan berwudu coba kita perhatikan, membasuh muka, mencuci kaki, kemudian mencuci tangan, mengusap kepala. Bahkan sebelum itu, semua kotoran yang melekat, menempel pada tubuh kita, menempel pada pakaian kita, yang ada pada tempat yang akan kita lakukan untuk melaksanakan sholat, harus dibersihkan. Kotoran yang tampak, yang disebut dengan najis, itu harus bersih. Jadi perilaku hidup sehat itu kita lakukan setiap hari. Maka seorang muslim yang baik, selama 1 hari dia akan membasuh wajah 5 kali, membersihkan tempat untuk sholat, baik itu di masjid maupun sholat-sholat yang dilaksanakan di rumah, misalnya sholat-sholat sunnah. Jadi perilaku hidup sehat. Jadi menjauhkan diri dari sakit.
Nah, kalau kemudian sudah melaksanakan perilaku hidup sehat ini, kemudian dia masih sakit, apakah kemudian dia tidak disebut sebagai orang beriman? Ya, menjadi ujian baginya dengan sakit itu, karena dia sudah melaksanakan, sudah berusaha, kok kemudian masih diberikan sakit, maka dia diuji untuk kemudian meningkatkan kualitas keimanannya. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang harus dijauhkan dari seorang yang beriman, seorang muslim, adalah bodoh. Maka seorang muslim, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan kualitas intelektualnya, untuk kemudian menambah pengetahuannya. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kewajiban untuk selalu belajar itu bagi setiap yang mengaku sebagai seorang muslim. Tidak hanya dibatasi kepada orang-orang yang atau anak-anak atau remaja yang mungkin usianya masih produktif, kemudian dia belajar di pendidikan formal. Tidak hanya itu, tetapi juga kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang mungkin usianya sudah lanjut. Dia harus belajar, harus meningkatkan kualitas intelektualnya, kecerdasannya, pengetahuannya, mau belajar lagi. Jika seorang muslim laki-laki, maka coba kita perhatikan, seminggu sekali maka dia harus mendengarkan khutbah Jumat, karena sholat Jumat itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dewasa. Nah, itu salah satu bagian dari menjauhkan diri dari bodoh. Maka bodoh ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, harus dijauhkan dengan cara selalu belajar, mendengarkan, belajar sepanjang hayat. Itu menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Baik itu membaca. Hari ini kita dimudahkan oleh media, oleh sarana informasi, belajar melalui media-media yang saya kira media-media mainstream yang ada di sekitar kita. Dan itu termasuk hari ini kita melaksanakan kajian, tidak harus hadir, tetapi hanya bisa melihat melalui misalnya YouTube atau Facebook. Nah, kita manfaatkan dengan membaca artikel dan seterusnya. Jadi seorang muslim, jamaah yang dirahmati Allah, dia berusaha sekuat tenaga untuk kemudian menjauhkan diri dari bodoh. Dan yang ketiga, seorang muslim menjauhkan diri dari kemiskinan. Meskipun dalam Islam miskin itu tidak terhinakan, dia tidak menjadi sesuatu yang hina, bukan, tetapi harus dijauhkan. Maka kita perhatikan tuntunan agama Islam menuntunkan kepada kita untuk bekerja, khususnya bagi laki-laki, bapak-bapak ini, dia harus mandiri. Maka sejak dini anak-anak kita maka diajarkan untuk kemandirian. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa dengan bekerja dengan tangannya sendiri itu akan lebih baik daripada meminta-minta. Bahkan kemudian dalam hadis yang lain disebutkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu karena dia secara ekonomi mapan. Bahkan termasuk di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ajaran-ajaran yang dikhususkan bagi orang-orang yang secara ekonomi dia memiliki kelebihan. Misalnya zakat atau misalnya haji, ada hibah, ada wakaf. Hari ini ada wakaf tunai dan seterusnya. Dan itu tentu kebutuhan yang pokok harus tercukupi. Lalu kemudian karena ada rizki yang lebih sehingga dia bisa melaksanakan. Itu disebabkan karena dia kemudian melakukan pekerjaan atau bekerja dengan baik. Nah, tentu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kemiskinan ini tentu harus dijauhkan, sehingga kita menjadi seorang muslim, menjadi masyarakat, menjadi umat yang mapan, tidak tergantung kepada umat-umat yang lain.
kemandirian umat ini menjadi penting. 3 hal yang perlu dijauhkan dari seorang muslim sebagaimana pribadi orang yang bertakwa, yaitu sakit, kemudian bodoh, kemudian miskin. Semoga kita termasuk pribadi yang bertakwa, yang jauh dari 3 hal yang telah disebutkan. Demikian, banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.